langsung diberikan mentahan seperti ini, apa nggak bahaya untuk entok? Alhamdulillah Kang Neka enggak, malah bagus presan Kang Neka, karena kan jadi kalau direbus itu kebuang yang bau amisnya itu, ya lemak-lemak itunya, proteinnya ya kalau direbus kebuang, mendingan mentahan Kang Neka. Ya itu balik lagi Kang Neka, ketika stok banyak, harga pasti turun, itu hukum ekonomi Kang Neka. Nah ini Kang, ketika ternak menghadapi kondisi seperti iya Kang, apa solusinya Kang menurut Akang? Assalamualaikum Kang Sule. Waalaikumsalam Kang Neka. Kumaha damang Kang? Alhamdulillah sehat Kang Neka. Dari tadi ngikutin Kang Sule ngalah naon sih tadi Kang? Ngambil eceng sama kijing. Eceng sama kijing. Iya. Nah ini tertarik di, kalau ada ecengnya udah sering ya Kang Aneka liput. Ini kijing nih. Kijing itu jenis kerang nih. Ini buat naon kijing tadi Kang? Ya buat gantinya protein, semacam itu apa, konsentrat petelur, biar indukannya nelorinya pada bagus-bagus subur Kang Neka. Itu diolah belum Kang? Belum Kang Neka, belum. Nah nanti ngikutin ya, boleh sambil Boleh tanya-tanya. Kang Neka, boleh. Oke, hatur nuhun Kang. Iya, sama-sama Kang Neka. Kita kembali dulu ke stok pakan Kang, di bank pakan Akang, di kolam eceng gondoknya Kang nih. Gimana Kang untuk musim kemarau iya berpengaruh terhadap eceng gondok Kang? Alhamdulillah Kang Neka, untuk bank pakan saya alhamdulillah subur Kang Neka, nggak berpengaruh karena kan airnya alhamdulillah ada Kang Neka, ada terus di kolamnya. Untuk perawatan seperti apa Kang? Untuk perawatan ya biasa dikasih pupuk kohek kambing Kang Neka, untuk pupuk organik. Oke Kang Sule, kita lanjut nih. Tadi sempet Kang Aneka ngikutin ya kegiatan Kang Sule mengambil kijing dan pakan. Nah ini Kang, bisa diceritakan Kang, kalau kijing ini sengaja ditanamkah atau kumaha sih Kang? Ya awalnya sengaja ditanam Kang Neka, lama kelamaan dia berkembang biak secara alaminya Kang Neka. Alhamdulillah banyak di kolam ini, di kolam bank pakan saya kijing itu Kang Neka. Nah kalau misalkan ini pengambilan nih, kalau per bulan nih diperkirakan berapa kali ngambil sih Kang kalau kijing? Untuk kijing itu hampir seminggu 2 kali Kang Neka, ya per bulan sekitar 8 kali ngambil. Untuk cara pengambilan Kang, ini kalau misalkan Kang Aneka tadi sempat ngambil gambar, Akang sampai nyelam-nyelam juga gitu kan. Apa ini di dasar apa aku masih Kang untuk kijing? Ya karena kijing itu masuk ke lumpur Kang Neka, di dalam lumpur kita ya pakai kaki dulu, injek-injek dulu, kalau udah ketahuan kita baru nyelam ngambil pakai tangan Kang Neka ke bawah di dalam lumpur. Itu banyak tuh Kang yang bercanda-bercanda tuh Kang. Apa di liputan sebelumnya ya, ketika Kang diliput ketika ngambil pakan di bank pakan itu, banyak gak ularnya? Awas Kang, soalnya katanya gigit ular. Ini banyak ularnya gak sih Kang? Alhamdulillah nggak ada Kang Neka untuk ular, karena kan itu kolam aktif, ikannya juga banyak, ya selalu dibersihkan, ya dirawat lah, nggak ada ular-ular, paling ular kadut kan. Kalau belutnya ada, belut mah banyak. Tujuan Akang memberikan pakan tambahan kijing itu ke entok untuk apa sih Kang? Ya satu untuk apa, untuk menambahkan protein Kang Neka, dan biar cepat untuk proses petelurnya, karena kan badannya itu masih kurus Kang Neka, karena ini entok baru ngambil kemarin sore Kang Neka, itu antar desa temen ada yang jual Kang Neka. Nyambung nih dengan apa? Dengan ada pertanyaan yang ada di benak Kang Aneka nih. Setiap kali liputan itu pasti per bulan atau per 3 bulan, per 2 bulan itu entok Akang tuh baru-baru gitu kan. Artinya nggak tetap gitu kan, beda di peternak-peternak lain. Nah ini bisa dijelaskan Kang kenapa? Ya kan kita itu ya satu, beli entok itu ya untuk dijual lagi Kang Neka, yang khusus untuk ternak ya ada, cuman nggak banyak. Ya makanya entok kita itu di kandang kita itu ya sering keluar masuk entok Kang Neka. Ya kadang entok yang udah ada sebulan, kadang 3 minggu ada yang beli, kita jual lagi Kang Neka. Ini Kang, untuk kembali lagi ke kijing Kang ya. Ya untuk kijing apa nggak direbus dulu langsung diberikan mentahan seperti ini, apa nggak bahaya untuk entok? Alhamdulillah Kang Neka enggak, malah bagus presan Kang Neka, karena kan jadi kalau direbus itu kebuang yang bau amisnya itu, ya lemak-lemak itunya, proteinnya ya kalau direbus kebuang, mendingan mentahan Kang Neka, karena kan saya sering dikasihkan kijing itu, saya sering mentahan Kang Neka. Nah ini nantinya akan dicampurkan dengan pakan atau kumaha Kang?
Dikasih langsung Kang Neka, nggak disatuin sama pakan, itu dikasih langsung ke entoknya. Selain dari keong ataupun kijing, ada yang lainnya Kang yang bisa diberikan Kang, untuk yang sering Akang berikan lah? Yang bisa saya berikan itu tutut Kang Neka. Nah untuk satu lagi Kang, yang keong racun itu gimana Kang, bisa apa enggak ya? Untuk keong racun saya belum pernah ngasih ke entok Kang Neka, belum pernah menggunakan. Keong racun itu bekicot ya, kalau misalkan ini Akang bekicot belum ini apa, sudah pernah gunakan atau kumaha? Belum Kang Neka, untuk bekicot saya belum pernah menggunakan untuk ke entok Kang Neka. Ya nggak tahu kalau rekan kita yang lain di luar yang ternak mah Kang Neka nggak tahu. Nah kenapa Akang nggak memberikan bekicot ataupun nggak ngetes bekicot ke entok Kang, kumaha? Untuk bekicot di sini itu Kang Neka, di wilayah kita di sekitaran kita itu susah Kang Neka, dan saya nggak berani untuk ngasih ke entok Kang Neka karena kan ya belum pernah gitu, belum pernah nyoba atau pernah ngasih Kang Neka. Dan jika disuruh pilih Kang Neka apa sumber protein yang alami yang dari 3 jenis ini, apa keong atau tutut, saya memilih dari kijing Kang Neka karena untuk pengolahannya gampang, mudah gitu Kang Neka, dan itu apa secara berkembang biaknya itu dia cepat. Kalau di kijing, kijing itu tidak memerlukan perawatan khusus Kang Neka, dan sekali tanam itu ya tinggal kedepannya kita tinggal ngambil-ngambil aja Kang Neka, nggak perlu dirawat-rawat, tumbuh secara alami, berkembang biak secara alami Kang Neka. Dan jika saya ditanya untuk nilai proteinnya untuk kijing itu Kang Neka, saya nggak tahu karena saya bukan orang akademis, dan saya praktekkan itu dari dulu, dari mulai ternak itu untuk peteloran, terutama untuk indukan Biang Pro itu Kang Neka, alhamdulillah bagus untuk apa petelurnya banyak dan subur ke indukannya Kang Neka. Bagi yang baru menemukan liputan ini ya Kang Neka, apa coba jelaskan ulang ya Kang Sule itu selain ternak ngepul juga gitu kan. Nah sebelum kita update harga di Oktober ini, kita lanjut dulu ke pakannya dulu. Untuk pakan utama hari ini aya naon Kang? Untuk pakan hari ini biasa Kang Neka eceng gondok sama dedak. Nah tidak ada salahnya Kang, karena banyak juga penonton-penonton baru yang baru menemukan liputan Kang Aneka. Gak ada salahnya nih apa diulang Kang untuk proses pembuatan pakan eceng gondok di Akang itu seperti apa Kang? Mangga. Di chopper Kang Neka, di chopper sehalus mungkin ya, alhamdulillah 2 kali chopper itu udah bisa digunakan, dicampur dengan dedak Kang Neka, udah dikasih ke entok. Nah biasanya Kang kalau misalkan 1 kali ini udah bisa atau belum sih Kang? Untuk 1 kali itu agak kasar Kang Neka dan susah nanti untuk menyatu sama dedaknya, ya makanya kita melakukan choppernya sampai 2 kali baru bisa dicampur dengan dedak. Saya chopper 2 kali itu Kang Neka nggak membutuhkan waktu yang lama, nah cuma sebentar, dan semakin halus itu Kang Neka karena eceng gondok itu semakin halus keluar air, dan pakan di kandang saya ini nggak pernah menggunakan air Kang Neka, seadanya yang ada airnya di eceng gondok, makanya memal-memal kayak itu apa nggak kering nggak basah nggak, dan biar kalau nggak habis itu biar nggak cepet basi Kang Neka. Pakan yang memal seperti ini akan nggak mencampurkan apa dengan air, tidak menambahkan air, itu kuat berapa hari Kang? Ya udah saya coba 3 hari kuat Kang Neka, paling di ecengnya yang agak coklat-coklat. Tapi itu nggak menimbulkan aroma apa, aroma busuk ataupun aroma bau asem atau kumasi Kang? Enggak Kang Neka, malah harum kayak fermentasi, enggak bau asam. Padahal akan nggak mencampurkan bahan-bahan lain yang nggak difermentasi. Berarti kalau misalkan kita bikin nih skala banyak gitu kan, tapi entok nggak habis nih gitu kan, kita kasih porsinya juga apa setakaran pakan entok gitu. Ini ada sisa, itu sisanya dibiarkan di tempat terbuka kayak di apa, di wadah itu, atau dikarungin atau kumaha Kang penyimpanannya? Ya penyimpanannya di tempat terbuka Kang Neka kayak di baskom itu. Dan alhamdulillah udah saya coba 3 hari itu nggak basi Kang Neka, bisa dikasihkan lagi. Untuk yang mengerami atau betelur atau menetes gimana Kang untuk hari ini? Ada Kang Neka beberapa ekor, dan yang netes alhamdulillah ada juga Kang Neka. Ini ada beberapa pertanyaan Kang di kolom komentar terkait musim kemarau kering iya Kang. Ada
yang mengeluhkan itu turun birahi entok, turun produksi petelur gitu kan untuk indukan telur. Nah, sepengetahuan Akang nih, yang Akang jalan ini gimana Kang? Pengaruh nggak Kang musim panas kemarau kering yang lama ini terhadap birahi entok jantan, birahi entok betina ataupun produksi indukan yang sedang bertelur Kang? Kumaha Kang? Alhamdulillah Kang Neka, untuk di kandang saya ini untuk perkawinan ya normal Kang Neka. Kemungkinan itu karena di tempat saya makan selalu standby, itu tempat mandinya airnya selalu penuh. Ya nggak tahu kalau di kandang rekan mas, saya nggak bisa memastikan faktor cuaca ini mempengaruhi ke birahi entok pejantan Kang Neka. Kita masuk di Oktober Kang. Ini update harga entok Kang. Dari mulai ya kita kategorikan aja lah siapan indukan sama DOE. Untuk siapan indukan mengalami kenaikan, penurunan atau standar kumaha Kang? Untuk siapan indukan atau biang pro atau pejantan itu Kang Neka, untuk masuk ke daging itu saat ini anjlok harganya Kang Neka, mengalami penurunan. Mungkin karena faktor alam Kang Neka, karena kan sekarang itu yang ternak emang banyak yang menjual, karena kemungkinan harga dedak mahal dan susah dedaknya ya banyak yang ngejual, jadi banyak barang dari agen-agennya, harganya jadi ke kitanya jadi murah Kang Neka. Dan saya sekarang ya agak tiarap dulu, karena kan belinya di peternak itu ya masih harganya masih normal, kita jualnya udah menurun Kang Neka. Lah gini Kang, harga tadi kata Akang di peternaknya masih normal, tapi Akang itu di agen harga turun. Loh kok peternak tuh nggak tahu harga nggak ngikutin harga agen? Kok masih Kang bingung nih? Kumaha nih? Ya wajar Kang Neka, peternak itu nggak tahu harga sekarang, karena kan kalau kita yang melakukan khususnya jual beli itu ya kita kan tiap hari itu harga itu dikasih tahu sama agen naik atau turunnya. Ya kalau kan sedangkan peternak itu kadang ngikutin harga yang udah 6 bulan ke belakang, 2 bulan ke belakang. Jadi wajar lah kalau peternak nggak tahu. Ya saya juga ngerasain dulu waktu ternak ngejual itu ya pengennya mahal. Cuma kan bandarnya pengepulnya juga ya ngikutin pasaran, karena kan ya saya ngerasain sendirilah sekarang. Kita kan jual beli itu entok itu ya usaha Kang Neka, usaha utama. Ya makanya tiap hari atau tiap seminggu sekali saya nanyain ke agen itu ya harganya. Kalau naik ya naik, kalau turun ya dikasih tahu Kang Neka. Nah ini Kang, untuk kisaran harga ada penurunan itu di angka berapa Kang? Untuk misalkan nih untuk siapan Kang, ini mengalami penurunan di berapa Kang? Untuk siapan itu Kang Neka sampai 15.000 per ekor mengalami penurunannya di harga normal waktu bulan kemarin. Untuk biang pro itu di angka 10.000 Kang Neka. Untuk jantan host di angka 25 sampai 20.000 Kang Neka. Untuk penurunan harga bulan ini ya saya rasakan selama saya jual beli entok itu ya sekarang harga yang drastis turunnya Kang Neka. Nah menurut Akang ini faktor naon sih Kang? Sehingga entok ya lumayan sih Kang Neka juga ngeliput udah mau masuk ke 2 tahun ya Kang. Ini agak rada gede nih penurunannya menurut Akang. Ya faktor naon sih Kang? Ya menurut feeling saya Kang Neka, kemungkinan stok banyak itu di agen itu. Ya itu balik lagi Kang Neka, ketika stok banyak harga pasti turun, itu hukum ekonomi Kang Neka. Balik lagi, kenapa stok banyak? Menurut Akang kenapa? Ya menurut saya Kang Neka, kemungkinan di peternaknya itu karena kan dedaknya mahal, susah lagi dedaknya, walaupun harganya mahal dedaknya susah, kemungkinan banyak yang jual Kang Neka. Nah ini Kang, ketika ternak menghadapi kondisi seperti iya Kang, apa solusinya Kang menurut Akang? Kalau menurut saya Kang Neka, kalau boleh saran ya mending ditahan aja Kang Neka, diperbanyak itu ternaknya, suruh berkembang lagi Kang Neka, karena kan harganya kalau kita jual saat ini ya bakal rugi Kang Neka. Nanti kedepannya kapok untuk ternak, dan tinggal kalau susah untuk pakan dedak, biar nggak pakai dedak ya kita cari pakan alternatif biar
mengurangi tekanan biaya Kang Neka. Jadi kita tinggal di budidaya mau ajola, mau eceng gondok atau mau keyambang, itu bisalah diakalin Kang Neka. Dan mudah-mudahan kondisi alam dan kondisi pasar di bulan-bulan depan juga bisa membaik Kang Neka. Oke, siap. Atur nuhun pisan Kang Soleh atas informasinya. Atur nuhun atas berbagai pengalaman dan ilmu serta waktunya Kang Soleh. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi rekan-rekan kita sesama peternak entok, pencinta entok atau pemerhati ternak entok. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kebaikan buat Kang Soleh sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum Kang Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.